tadi di sini 40-an sih. Ya. Terusin yang lain. Nah, ini gedean ya. 552 sekarang. Iya, coba di situ yang tadi 42. Tuh 50. Ini kayak saya jelasin sedikit ya, bahwa kesemestaan atau alam ini itu sebuah sistem. Karena sebuah sistem, dia punya cara kerja. Nah, cara kerja dari alam itu yang berisi informasi. Paham nggak sampai situ? Bisa. Teknik nyisih make naon, memanfaatkan naon. Cai larenya. Nah, habet nyisih memanfaatkan cai, bukan memanfaatkan tanah. Karena nama kotor kalau pakai tanah. Bukan karena itu, tapi karena sifat dari Air. cai, yaitu melarutkan, ya kan? Iya. Dan seterusnya. Nah, kira-kira siapa dulu yang pertama kali menemukan bahwa air itu cara kerjanya bisa melarutkan? Ya tentu orang yang memikirkan saat itu. Nah, itulah cara kerja orang itu menemukan cara kerja semesta bab air, yaitu bisa melarutkan, kan gitu ya. Akhirnya kemudian karena orang itu memahami, oh cara kerja semesta bab air teh kieu, bisa dipakai nyesel, bisa dipakai ninyuh mie, ninyuh kopi dan yang lain-lain. Pertanyaannya, siapa nu ngajarkeun cai bisa dipakai ninyuh kopi? Pertama-tama baheula nyatos ti Allah, cuman kan ada prosesnya. Ya orang yang memperhatikan kinerja air kan, gitu. Sedangkan air adalah bagian dari semesta, dia punya tata cara, punya sistem. Nah, apakah cara semesta harus seperti ini, nyemplung gitu? Enggak. Semesta itu ada yang material, ada yang non material. Yang material kayak air tadi, cara kerja air. Kenapa plastik yang dipakai bungkus? Ya kan? Kenapa? Kenapa kain yang dipakai baju untuk plastik? Nah, itu kan karena semua karena sifat-sifat kinerjanya. Cocoknya untuk apa, bisa dipakai apa, dan seterusnya. Nah, ternyata dengan cara kita memahami cara kerja sesuatu, kita kemudian jadi tahu manfaatinnya gimana. Nah, itulah yang disebut menyatu dengan semesta sebenarnya. Nah, sampai ada manfaatnya, gitu loh. Nah, terus bagaimana kan cara mempelajari yang non fisik? Non fisik itu sistemiknya. Ya tentu karena non fisik harus ditangkap dengan yang non fisik juga. Apa? Indra yang mengurusi non fisik, yaitu rasa kan, gitu loh. Nah, sekarang coba kita belajar step-stepnya dulu, tahapan-tahapan. Misal, saya ingin kita sekarang merasakan bagaimana angin itu bekerja. Bagaimana angin itu bekerja. Itu masih fisik angin kan? Tapi sudah lebih halus lah. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu kesadaran hadir dulu. Pertama, sok hadirkan kesadaran. Hadirkan kesadaran itu maksudnya pikiran dan perasaan menyatu dalam tubuh untuk ngalalayang kemana-mana. Oke. Terus silahkan rasakan angin dan perhatikan bagaimana angin itu bergerak, bagaimana angin itu, apa yang menyebabkan bergerak, dan bagaimana. Perhatikan sistemnya yang mengatur pergerakan udara itu. Sok, perhatikan benar-benar. Rasakan udaranya, perhatikan bagaimana dia bekerja. Menyentuh kita, kemudian dia pecah. Tuh, ada kan tuh. Terus perhatikan sampai menemukan cara kerjanya. Terus
Perhatikan cara kerjanya, perhatikan udaranya, perhatikan bentuknya kayak apa, dan seterusnya, bagaimana dia bergerak, apa yang membuat dia bergerak, dan seterusnya. Coba perhatikan bagaimana dia bekerja. Perhatikan, terus perhatikan, teliti. Stop. Stop. Kang Pepi gimana? Apa yang hasil pengamatan? Nah. Iya. Tentang udara dan angin ini. Terdeteksi? Apa yang bisa diamati dari itu? Jadi kan si udara teh udara yang bergerak kan jadi angin gitu ya. Nah, kita mikir eta kumaha buat bisa bergerak, terus awal mulanya gimana gitu sehingga dia teh bisa bergerak, apa yang menyebabkan dia bergerak. Terus hasil pengamatan mah dari teh karena suhu gitu meureun ya. Tapi saya sementara begitu, jadi antara perbedaan suhu jadi karena terjadi perbedaan, jadi akhirnya ada pergerakan. Tapi analisa sementara. Ya, terus apa yang bisa dimanfaatkan dari analisa Kang Pepi itu? Jadi kalau kita bisa menggunakan suhu itu, kita bisa mempergerakan si udara itu. Oke. Analisa Kang Pepi ya. Benar salahnya harus dibuktikan lagi nanti. Iya. Kang Yudi kumaha? Saya mah yang ngerasa gitu jadi ruangan itu dikelilingi udara. Terus? Tapi pas saat ada
jadi angin, tak nggak tahu itu apa yang menggerakkan si udara jadi angin itu belum sampai. Nah, gini aja, bagaimana cara bergeraknya udara? Kayak ngalir gitu Kang, Ngalir. Terus? Iya, cuman pas ditelusuri yang gerakin itu teh belum. Emang Yudi nelusurinya kemana? Ya kenapa bisa bergerak itu saya. Oh, kenapa sih? Ya, Tapi belum, berarti kudu di tangan deh nya. iya. Nah, PR. Cuman yang terasa mah kita teh padat sama udara gitu. Ya, jadi cara kerja udaranya belum paham. Iya, bisa jadi angin itu Kang. Bisa jadi angin. Ya. Teneng kemana? Sama. Tenila? Ya, penyebabnya saya belum tahu, cuman proses kerjanya si angin udara bergerak tuh ya seperti kata Rafi tadi, yang harusnya perubahan suhu, jadi yang membuat si itu berubah, pindah, menyatu, buyar, itu lagi gitu, kayak gitu. Baik. Jadi agar yang kita teliti itu bisa sampai kita mengendali gitu ya, itu harus sampai benar-benar paham semuanya kan. Nah, disitulah yang namanya blending. Kita biar paham udara bagaimana, kita kan harus menyatu dengan udara itu, kita harus jadi udara itu. Jadi nanti kalau kita udah jadi udara itu, kita tahu kumaha-kumahana. Setelah tahu kumaha-kumahana, bisa memanfaatkan gitu, bisa memanfaatkan celah-celahna, apal selahna gitu loh, ngerti deh. Apal selahna kumaha. Ibarat mobil orang nyaho ngeremna kumaha, ngegasna kumaha, mundur ke dana kumaha, majuna kumaha. Ah, di situ penelitian. Penelitian itu harus dengan manunggal, dengan menyatu, dengan ngeblend. Ngeblend dengan alam. Alam itu banyak sekali itemnya. Ya kan? Ini baru angin. Angin aja belum tamat nih. Belum airnya, belum apanya lah segala rupi gitu. Tapi Belum energinya, belum tanahnya. Jadi enggak, yuk kita blending dengan alam tiba-tiba begitu. Enggak gitu. Lagi-lagi enggak gitu. Lagi-lagi enggak gitu, enggak. Dipahami Gitu dulu ya. Iya, satu-satu unsurnya. Kayak kemarin kita pohon, sok pahami dulu. Sampai kita ngerti kinerja pohon. Makanya ada yang bikin pupuk, ada yang karena nggak ngerti kinerja pohon, untuk tumbuh dia butuh begini. Ada yang bikin pupuk, ada yang harus nyiram, ada yang ini itu karena ngerti cara kerja pohon. Gitu. Nah, tugas kita tuh itu biar kita ngerti, bisa memperbaiki, menjaga semesta ini, kudunya cara kerjana. Iya kan? Kumaha rek ngajaga itu nyaho cara kerjana. Akhirnya juga tempat ini anu kuduna dilestarikan rusak. Karena yang kesini mungkin termasuk kita tidak mengerti cara kerja tempat ini, sehingga sahabak-habakna gitu. Gitu ya. Paham ya? Oke. Lagi yuk. Sekarang kita ngerasain yang lebih luas. Kalau tadi mah cuma angin, sekarang coba kita merasakan alam dalam bentuk kesatuan yang namanya semesta. Gitu ya. Jadi caranya ya blend dia, ya leburkan diri kita ke semesta itu. Nanti Anda tahu kenapa ada orang, kenapa harus ada orang di planet ini, gitu loh. Karena kita kan bagian dari keseimbangan semesta itu. Sok dirasakan bagaimana sih sebenarnya alam ini bekerja. Alam dalam bentuk kesatuan ya, bukan satu-satunya, bukan satu unsur-unsurnya, bukan. Sok mangga. Coba bagaimana sih sistem ini bekerja?
Cocok. Dah dulu tong peting-ting di sini pika subuh. Cuma tapi kerasa tuh paham tuh yang dicari, yang dirasakan paham tuh. Oh, naonnya ya nak. Ya, tadi naon. Ya kan tadi teh mencoba menganalisa kinerja alam semesta gitu, secara keseluruhan. Nah, ya akhirnya kan di ini teh banyak unsur gitunya dari ya, semuanya lah banyak. Nah jadi semua unsur itu saling keterkaitan gitunya, dan yang kedua perlu ada kan gitu. Jadi lamun salah satunya hilang tidak akan stabil gitu. Jadi agar itu terus berjalan maka semua unsur itu harus ada terus untuk saling menyeimbangkan lah bahasanya. Ya, misalnya binatang manusia terus tanah, pohon semuanya. Jadi intinya hukum semesta itu Hukum semesta non. Iya, berlaku atas dasar non. Pertanyaan aku mah pertanyaan. ya kan tadi cenah Kang Pepi ini kudu lengkap, kudu ini, kudu itu, kudu ini, kudu itu. Ya. Berarti hukum semesta berlaku atas dasar apa? Atas dasar saling menjaga. Keseimbangan, sebab akibat. Kerasa sebab akibatnya. Iya. Benar. Oke, Kang Yudi kerasa sebab akibatnya. Aku mah saling Kang, yang Saling kumaha. ya kayak mata rantai gitu, saling Kayak ekosistem gitu. saling Manusia, hewan, tumbuhan gitu. muter itu Kang. Ntar terus teneng sami. Iya gitu. Tenila sami. Kumaha karaosna? Tidak bisa berdiri Saling sendiri gitu Kang. membutuhkan, saling membantu, saling mempengaruhi. Saling membutuhkan, saling membantu, saling mempengaruhi. Kang Akbar? Poek. Tuh kan. Terus? Jadi kalau gitu, kita harus bagaimana? Kita ada di rantai mana? Kita harus bagaimana? Ya kita melaksanakan semestinya manusia. Nya semestinya manusia itu tiga kumaha. Penyeimbang, menjaga keseimbangan kan. Menjaga keseimbangan. Nah mungkin bedanya manusia dengan yang lain Ekosistem. kan jika hewan mah kan sebatas dia mempertahankan hidup lah kan gitu ya. Misalnya harimau kan makan mata rantai misalnya. Dia mah sebatasnya hanya untuk bertahan hidup gitu nanti. Mau bahasanya mau ngelewihan gitu, mau ngerusak alam gitu, mau kan gitu. Nah, tapi kalau manusia mah akhirnya kan karena diberikan kecerdasan gitu ya, punya kelebihan apa? Pikiran dan sebagainya. Kecerdasan gitu. apa kebodohan itu teh? Seimbang. Ya kecerdasan tapi bodoh. Itu nama punya akal dan sebagainya lah gitu. Gini deh, kalian paham nggak apa yang sebenarnya ingin kalian pelajari? Paham nggak? Paham. Apa? Ya kita teh harus tahu Fungsi dari lingkungan kita, tempat hidup, biar kita bisa mengerti cara kerjanya dan
bagaimana kita harus mengelola. Fungsi sebagaimana mesti. ya tahu cara kerjanya biar kita tahu mengelolanya Iya. Nah, itulah tujuan dari hidup. blending. Blending. Gitu ya. Biar kalian paham blending itu apa. Saya sudah jelaskan mekanismenya dari awal. Sekarang saya jelaskan ujungnya. Jadi hilirnya saya kasih tahu. Hulu apa hilir sih awalnya? Hulu. Hulunya saya kasih tahu, hilirnya saya kasih tahu. Harapannya kalian bisa memahami proses dari hulu ke hilirnya ngaran blending teh juga kumaha. Karena blending itu teknik awalnya adalah kesadaran, ujung-ujungnya adalah memahami. Berarti blending adalah sebuah kegiatan apa? Kan bukan kegiatan merasakan energi alam. Proses. Gitu ya. Bener kan? Iya. Kang Diki katanya menemukan teknologi ABCD karena kan dia memahami sesuatu, ngeblend dengan sesuatu, akhirnya memahami gitu. Nah, pertanyaannya kita bagaimana? Ahli-ahli yang bisa bikin HP. Kenapa HP itu ada plastiknya, ada kacanya, ada apa softwarenya, ada apa ini tuh? Karena dia memahami cara kerja plastik, cara ini itu. Bener kan? Nah, harusnya kita sama melakukan hal itu. Jadi direkam tuh ya. Direkam. Jadi Kayak dari sensor. nah, kalau Yudi tahu cara kerja sperma, karena kan bisa jadi anak dan seterusnya, kan gitu kan? Dia tahu kalau jadi anak itu bakal diurusin dan seterusnya. Jadi minimal pakai bungkus kan gitu. Tapi bagian itu apa? Melendung di mana-mana, kan gitu efeknya. Iya. Nah, jadi blending adalah sebuah upaya gitu ya untuk bisa memahami itu. Kenapa sih harus blending? Nah, biar bisa merasakan, mengetahui, tuntungnya paham. Kalau sudah paham ya kita bisa berbuat apa saja nanti. Gitu, berkait hal yang kita pahami itu. Nah, jadi kalau blending itu seperti itu, mungkin tidak sesederhana itu gitu loh. Saya kekehnya menyampaikan ini, kekeh saya menyampaikan ini. Kenapa? Itu kunci. Kalau pemahaman di situ natos lepat, atos kaditunan tong harap menemukan yang benar, jangan berharap. Karena paham di situ udah salah. Kalau kalian memahami blending adalah mengikuti gerakan energi, itu sudah salah total. Sedangkan blending sebenarnya adalah bagaimana kita menyatu dengan sesuatu sehingga kita bisa memahami bagaimana sesuatu itu bekerja. Gitu. Seperti didinya naonnya main game. Kan harus menyatu dengan game itu ya. Ngerti ngamun tahun mah namun game gegelutan najong nu mana nu dipencet dan seterusnya. Kan kudu diajar heula meureun. Diselami heula eta on kieu mun main PS-nya kieu L1 R1 nu mana kan gitu. Sehingga Anda bisa bermain dan menang. Malu ujug-ujug main jebret-jebret kan tidak. Nah, itulah blending. Nah, berawal dari pikiran itu, coba deh mulai pelan-pelan kayak cahaya, merasakan cahaya gini tuh jangan cuman cahaya hungkul, enggak, tapi rasakan sebrotan anak, rasakan bagaimana cahaya itu merambat. Kenapa makin sini makin memudar, bukan memedar. Kenapa makin sini makin melebar gitu. Nah, kan nggak pernah selama ini kayak gitu ya. Nah, coba deh kayak gitu, mulai seperti itu. Ini saya lakukan dari zaman saya SMA kelas 1. Sebelum saya mengenalkan Diki, udah saya lakukan namanya mengidentifikasi. Bahasa kerennya profiling. Kan memprofile, mengidentifikasi. Di profile tekniknya kan umur, lahir gitu kan. Nah, profiling, apa yang di profiling? Universe. Tapi universe itu satu sistem besar, di dalamnya penuh dengan subsistem. Gitu loh. Jadi untuk bisa mengetahui sistem yang besar, sok atuh dipretelan hiji-hiji. Sangkan bisa ngabenerkeun radio, pretelan hiji-hiji naon wae si jerona. Bener kan?
karek nyaho lamun kieu ieuna nu rusak, lamun ieu antenana nu rusak, nyaho karek. Itu ujug-ujug, dong, rasain. Ngapain? Hei, keur naon we? Gitu loh. Lagi-lagi saya usil karena memang ini harus bener dulu pemahamannya. Bener. Gitu, pahamnya? Iya. Sok lah. Iya Kang Diki kan bilang lamun orang rajin latihan blending gitu kan, nanti kita bakal mengetahui sistem kerja alam ya semesta gitu. Nanti lamun orang nggak paham bisa membuat apa ya produk gitu. Ya nanti mungkin Mbak gitunya mengatakan itu sebuah kisi-kisi ya. Jadi orang nu kudu bener-bener nya layanan. sumuhun. Tapi nya alhamdulillah saya Mendalami ketemu lagi. dengan Kang Rocky, jadi ada yang Ya menerangkan. abdi ge alhamdulillah lah panggil teneng lah gitu lah. Akhirnya, bagaimana orang bisa membuat produk dari air? Ya kudu paham lah air, menyatu dengan air. Dalam arti menyatu tuh lain orang ngeubli jero cai kan, lain kan maksudnya. Tapi menyatu dengan bagaimana cara kerjanya, unsurnya apa saja, ya kan, yang terkandung di dalam air yang dibutuhkan oleh tubuh apa saja. Bikinlah air yang bagus, kan gitu kan? Lain menyatu dengan air ngeom gitu. Karena blending dengan air lain gitu maksudnya, lain. Ya, lain, tapi air itu diteliti, dipahami. Gitu maksudnya menyatu dengan air itu ya artinya memahami air dengan baik. Bukan menyatu dengan air anclom. Bukan begitu maksudnya. Rek nepi ka mang puluh-puluh tahun ge ngan anclom hungkul gitu. Moal nyaho air. Iya. Loh iya kan? Nah ini sekarang pahami. Yang muter-muter saya anggap dia anclom gitu. Berjing teu nyaho apa yang dirasakannya. Iya. Yuk mulai blending dari hal-hal kecil. Air, pegang coba pegang bener-bener air tuh, kecek gitu, sampai kita menemukan hal-hal yang lebih detail. Ada daun, ada baju, ada apa, terutama diri sendiri. Misalkan Yudi keur bogoh ka baturnya, perhatikan si rasa bogoh teh. Nah, bet urang bisa bogoh, gitu kan? Rasa bogoh teh adanya di mana? Gitu. Ada rindu, Yud, rindu. Nah, Yudi betul bogoh ke abi Ya tak gitu, itu perhatiin. Nah, kayak itu bogoh. Efeknya gitu kan. apa? Efeknya nanti kita bisa mengatur rasa itu. Kalau kita udah tahu. Misalkan rasa bogohnya udah kamalinaan, kita bisa atur. Gitu. Karena kalau kamalinan ting kalau menenon menderitana ge pisan gitu. Kita bisa atur. Nanti kita bisa jadi konsultan rasa. Atau misalkan Gitu. lamun di dia aya bisul, coba bet jadi bisul. Nah, bet jadi bisul gitu. Nah, gitulah prinsipnya, kayak itulah blending tuh kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi tidak sesederhana itu dan tidak semistis itu. Gini terus nyaho kinerja semesta. Waduh, itu keterlaluan deh pinternya keterlaluan. Jadi, karena ya. hanya gini, ya kan, hanya gini kan, terus tahu kinerja semesta. Waduh, luar biasa sekali. Yang saya maksudkan gini, khusus untuk blending adalah artinya blending adalah kita mau meneliti itu, memperhatikan, mendengarkan, merasakan, melihat, gitu ya, satu hal itu dengan seksama dan dengan serius, sehingga kita bisa memahaminya. Itu blending itu ya. Jadi kalau kita dengan kata blending, yang kebayang jangan joget, bukan, tapi yang kebayang bagaimana kita mau mendengar, menceburkan diri, menyatukan diri, memperhatikan, meneliti dengan serius, dengan seksama, sehingga kita bisa mengetahui. Itu blending gitu ya. Gitu ya, kita coba ya. Hari ini, malam ini ya, kita udah kesadu, udah dari sore, sekarang udah jam 10 malam. Ya di sini kita intinya latihan sama mencoba belajar lebih memahami alam terbuka lah. Nah, nanti mungkin ujung-ujungnya kita berupaya untuk bisa memahami tempat hidup kita dengan baik, sehingga kita tahu apakah sebenarnya ini rusak, apa tidak rusak. Kalau rusak, bagaimana ngebenerinnya, apakah masih bisa dibenerin apa enggak, dan bagaimana biar nggak ngerusak di tempat-tempat yang lain gitu. Untuk itu kita harus paham dulu ya. Ya mungkin gitu aja. Sekarang kita udah pulang, udah ngantuk, udah harang next beak. Gitu ya, Kang Pepi ya. Ya, siap. Ya, sampurasun. Sampai.